Pemirsa NU Online dimanapun Anda berada, tadi saya bercerita tentang bagaimana orang tua itu bisa mempengaruhi kepribadian sang anak. Syekh Muhammad Isa Al-Fadani melahirkan anak yang luar biasa hebatnya, yakni Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kiai Zubair itu melahirkan anak yang juga luar biasa, maka lahirlah Kiai Maimun Zubair. Kemudian di Kalimantan ada lagi murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani yang bernama Kiai Haji Idham Khalid. Lahir juga daripada orang tua yang hebat, Kiai Haji Muhammad Khalid. Ada yang menarik dari sisi Kiai Haji Muhammad Khalid ini karena beliau ini kesehariannya terlihat biasa. Beliau adalah seorang guru agama, kemudian mubalik, sering ngisi khutbah Jumat, ngisi pengajian, kemudian beliau ini ngajarkan matematika, ngajarkan ilmu bumi, kemudian ke masyarakat juga mengajarkan kitab fikih, tajwid, dan lain sebagainya, ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kemasyarakatan. Pada masa kecilnya, beliau pernah menimba ilmu. Kiai Haji Muhammad Khalid ini, masa kecilnya pernah menimba ilmu kepada Syekh Muhammad Khalid bin Abdurrahman Al-Banjari. Kebetulan nama ayah daripada Idham Khalid itu sama dengan nama sang guru, Muhammad Khalid bin Abdurrahman. Muhammad Khalid bin Abdurrahman ini merupakan ulama yang pernah mengajar di Masjidil Haram, kemudian balik ke kampung halamannya di kota Amuntai. Nah, kepada ulama besar inilah Kiai Muhammad Khalid pada saat kecil belajar beliau itu kitab Fathul Qorib, kemudian Kifayatul Awam, kemudian kitab-kitab yang lainnya juga kepada ulama yang lain, diantaranya kitab Sabilal Muhtadin, kitab Sayrus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kemudian ada kitab Matlaul Badrain karya Syekh Daud Patoni, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, beliau mempunyai keilmuan yang mumpuni seperti itu. Yang menariknya, begitu beliau dewasa, agak remaja, beliau diajarkan oleh ayah beliau, Kiai Haji Muhammad Khalid. Ayah beliau namanya Kiai Haji Muhammad Munang. Nah, Kiai Haji Muhammad Munang ini atau kakek daripada Idham Khalid ini mengajarkan supaya berdagang. Ya, supaya ada jiwa dagangnya, maka dibawalah merantau ke Singapura. Kemudian setelah itu merantau juga ke Tambilahan. Di kemudian hari, ayah daripada Kiai Haji Idham Khalid atau yang bernama Kiai Haji Muhammad Khalid ini menjadi seorang ulama, seorang guru, dan juga seorang pedagang. Yang beliau dagangkan adalah pada saat itu beliau tinggal di Satoi, Kalimantan Selatan atau di daerah Kota Baru. Pada saat itu yang beliau perjualbelikan, beliau punya kapal, di situ beliau jual sembako, ada minyak, ada gula, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Begitu juga beliau berdagang hasil hutan. Jadi ada kayu ulin, itu juga beliau perdagangkan seperti itu. Nah, jadi beliau jalan ke pelosok-pelosok desa, ke kampung-kampung. Beliau menjalin silaturahim. Nah, yang paling menarik di sini adalah ketika ada orang yang anaknya dimakan buaya. Kenapa anaknya dimakan buaya? Ya karena di situ sungai-sungai itu banyak, ya ikannya sangat segar, tapi tidak ada yang berani menjadikan mata pencaharian karena buayanya sangat banyak. Hampir sering sekali ada korban anak yang dimakan buaya. Begitu ada anak yang dimakan buaya, maka masyarakat ini curhat kepada Kiai Haji Muhammad Khalid. Kata Kiai Haji Muhammad Khalid, aku bisa menangkap buaya tersebut. Nah, akhirnya beliau menangkap sejumlah buaya yang pernah memangsa warga di Kecamatan Satoi itu. Bagaimana cara menangkapnya? Itu beliau belajar ilmunya ini waktu beliau merantau di Tambilahan Riau. Jadi pada saat itu kata beliau ada wirid-wirid yang dibaca, ya, kemudian buaya itu timbul dengan sendirinya dan mendekat ke kita. Setelah itu ditarik buayanya, dan buaya itu kalau semisal begitu ditarik dia agak melawan, maka bacakan ayat ini. Jadi ayatnya itu ada ayat-ayat tertentu di situ, ya. Itu diceritakan oleh Kiai Haji Idham Khalid. Dan ternyata banyak yang berhasil buaya itu bisa ditangkap, ya. Jadi kalau semisal ada buaya yang tidak mau
dipanggil oleh pawang buaya. Nah, jadi pawangnya ini beliau menjadi pawang juga seperti itu. Tidak mau dipanggil, maka buaya-buaya yang lain itu mengerumuni buaya yang memangsa tadi itu. Jadi akhirnya dikerumuni oleh buaya-buaya itu, kemudian dipepetkan untuk menuju pinggir sungai seperti itu, dan kemudian ditangkap. Jadi setelah dibongkar, ya memang ada jasad manusia di dalam perut buaya tersebut. Nah, ilmu ini beliau dapat ketika beliau merantau di Tambilahan. Jadi bukan cuma ilmu agama, bukan cuma tabib beliau, tapi juga sebagai pawang buaya. Dan juga beliau ini ahli zikir, ya, ahli zikir. Maka pada saat beliau meninggal dunia, Kiai Haji Muhammad Khalid ini, itu pada malam Jumat disaksikan oleh banyak masyarakat, itu kubur beliau ini bercahaya. Terlihat cahaya terang. Itu beliau meninggal pada tahun 1940-an, ya. Itu pada tahun itu disaksikan oleh masyarakat banyak dan juga diliput di koran. Ini yang menarik, ya, beliau itu orang yang mendidik anaknya dengan luar biasa, mengajarkan ilmunya, dan yang sangat beliau tekankan adalah kenapa beliau begitu gemar untuk berusaha, untuk berdagang. Karena beliau menanamkan jangan sampai anak keturunan kita itu memakan sesuatu yang haram. Kalau makanan haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka itu nanti kasihan anak-anak kita. Itu diantara nasihat beliau, diantara nasihat yang lagi, kata beliau, kita jangan bangga belajar di Mekah semisal 10 tahun, atau di Mesir sekian puluh tahun, itu jangan bangga. Mestinya yang kita tanamkan itu adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan banyak belajar. Ada orang yang belajarnya itu cuma 3 tahun di Mekah, tapi dalam setiap harinya itu penuh dengan ngisi ilmu, ya. Atau ada orang yang 10 tahun dia belajar di Mesir semisal, tapi dalam sehari hanya belajar 1 jam, ya. Nah, maka yang memberikan banyak manfaat adalah manakala hari-hari kita itu banyak diisi dengan belajar. Ini nasihat Kiai Haji Muhammad Khalid kepada Kiai Haji Idham Khalid. Mudah-mudahan bermanfaat.